Perjalanan sejarah kurikulum di Indonesia bisa dikatakan relatif panjang, sudah banyak berubah dari waktu ke waktu, bahkan bisa dikatakan cukup sering. Tentu saja, setiap perubahan dimaksudkan untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan dari kurikulum lama menuju kurikulum baru. Tidak bisa dipungkiri, mungkin saja ada motif-motif lain di balik perubahan tersebut. Kurikulum adalah seperangkat rancangan yang dibuat oleh penyelenggara pendidikan untuk mensukseskan tujuan pendidikan, baik itu berupa rancangan mata pelajaran, program kegiatan belajar mengajar, dan berbagai fasilitas serta perangkat pendukung lainnya. Berikut ini sejarah kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga tahun 2021. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947. Pada masa-masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia menyusun sebuah kurikulum yang memiliki nama Rencana Pelajaran. Kurikulum ini disusun pada tahun 1947. Meski demikian, penerapannya baru benar-benar diwujudkan pada tahun 1950. Setidaknya ada 3 hal yang diatur dalam kurikulum yang sederhana ini. Di antaranya adalah daftar mata pelajaran, jam pengajaran, dan garis-garis besar pengajaran. Sementara ciri kurikulum 1947 yaitu menaruh perhatian yang besar pada pendidikan kesenian dan jasmani, dan setiap mata pelajaran yang diajarkan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam mata pelajaran kurikulum 1947, setidaknya ada sekitar 16 mata pelajaran yang diajarkan, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu hayat, ilmu alam, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni suara, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, didikan budi pekerti, dan agama. Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Sesuai namanya, kurikulum yang satu ini menguraikan secara lebih detail apa yang disusun sebelumnya. Dengan demikian, program-programnya tampak lebih rinci dan operasional untuk diaplikasikan. Kurikulum ini boleh dikatakan sebagai pembaharuan dari kurikulum sebelumnya, mengingat banyak kemiripan. Ciri khusus dari Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952 ini terdapat dalam silabus mata pelajaran yang sudah jelas. Guru mengajar hanya satu mata pelajaran, memberikan alternatif bagi siswa yang tidak melanjutkan ke SMP, bisa ikut kelas masyarakat, yakni kelas dengan keterampilan kerja, dan sudah ada ujian negara yang digunakan untuk penentu kelulusan siswa SMP. Adapun mata pelajaran dari kurikulum 1952 ini terdiri dari beberapa kelompok pelajaran, mulai dari kelompok bahasa, kelompok ilmu pengetahuan alam, kelompok pengetahuan sosial, kelompok ilmu pasti, kelompok ekonomi, kelompok ekspresi, agama, dan budi pekerti. Kurikulum Rencana Pendidikan tahun 1964. Untuk memberikan warna terhadap cita-cita dan sifat dari manusia Indonesia yang benar-benar merdeka, pemerintah menyusun kurikulum baru pada tahun 1964 yang diberi nama Rencana Pendidikan. Kurikulum ini sudah disusun sejak tahun 1963 sebelum akhirnya dirampungkan dan diimplementasikan dalam pendidikan tanah air. Meski umurnya tak begitu lama, namun Anda juga perlu mengetahui ciri dari kurikulum Rencana Pendidikan 1964 ini, mulai dari mata pelajaran didasarkan pada disiplin ilmu, sehingga menekankan pada pengetahuan anak, memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan minat anak didik, sehingga pendidikan perlu mengetahui minat mereka sebelum menyusun rencana pendidikannya. Bahan pelajaran yang diajarkan menyesuaikan dengan berbagai nilai yang ada di masyarakat, dengan mengaitkan pada filsafat serta dasar negara. Dalam mata pelajaran kurikulum 1964, kurikulum ini memiliki program yang bernama Pancawardhana, yang berupaya membentuk keseimbangan jasmani dan rohani dalam 5 aspek, yaitu perkembangan moral, kecerdasan, emosional, artistik, keprigelantangan, dan perkembangan jasmani. Berbagai mata pelajaran yang diterapkan saat itu dikelompokkan ke dalam 5 bidang aspek Pancawardhana. Pengelompokan ini jelas menunjukkan bahwa kurikulum ini memperhatikan proses perkembangan anak. Kurikulum 1968. Seiring dengan pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, maka dilakukan juga perombakan terhadap struktur kurikulum. Keberadaan Pancawardhana yang baru seumur jagung diubah dengan cukup banyak pada masa itu. Tujuannya yang diharapkan dari kurikulum 1968 adalah membentuk manusia Pancasila sejati,
Tujuan ini diwujudkan dalam berbagai macam programnya. Sementara untuk ciri kurikulum 1968, yakni berusaha memperkaya pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, serta pengembangan fisik yang kuat serta sehat. Materi pelajaran cenderung lebih teoritis dan tidak begitu dikaitkan dengan keadaan nyata dalam kehidupan. Memiliki sifat korelasi dengan kurikulum, di mana materi ajar pada tingkat dasar berkorelasi dengan tingkat lanjutnya. Pendekatan pelajaran terpisah berdasarkan disiplin ilmu untuk jenjang sekolah yang lebih tinggi dari sekolah dasar. Pada level SMA kelas 2, ada penjurusan, yakni jurusan sastra budaya dan ilmu pasti pengetahuan alam. Kemudian memiliki sifat politis, mencabut pengaruh kurikulum yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dalam kurikulum ini, pengelompokan pelajaran disederhanakan menjadi 3 kelompok bidang, diantaranya pembinaan jiwa Pancasila, pengembangan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Kurikulum 1975. Adanya berbagai dinamika yang terjadi sejak diterapkannya kurikulum 1968 menuntut berbagai perubahan. Maka dari itu disusun kurikulum 1975. Kurikulum ini juga dibuat sekaligus untuk mendukung program pemerintahan Orde Baru yang bernama Program Pelita dan Program Repelita. Bukan hanya karena misi politis, kurikulum ini dibangun untuk merespon ketertinggalan Indonesia di bidang pengetahuan serta meningkatkan mutu lulusan sekolah yang mendukung laju pembangunan negara. Beberapa ciri yang terletak pada kurikulum ini adalah berorientasi pembelajarannya kepada tujuan. Oleh karena itu, kurikulum ini memuat beberapa konsep tujuan yang dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan yang mencakup tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan khusus. Memberikan penekanan kepada efektivitas serta efisiensi dalam aspek waktu dan daya, menggunakan pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan nama PSSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional, sehingga tujuannya lebih spesifik dan dapat diukur. Pembelajaran dijalankan berdasarkan GBPP, garis-garis besar program pengajaran, yang mengatur tujuan kurikuler, tujuan institusional umum, pokok bahasan, serta urutan penyampaian. Selanjutnya pada jenjang SMA dibuat sistem penjurusan, yakni jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Setidaknya ada 9 mata pelajaran dalam kurikulum 1975, mulai dari pendidikan agama, bahasa Indonesia, PMP, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, kesenian, olahraga dan kesehatan, serta keterampilan khusus. Kurikulum 1984. Seiring waktu, pada 22 Oktober 1983, melalui keputusan Mendikbud ditetapkan sebuah kurikulum baru yang sifatnya menyempurnakan kurikulum 1975. Sebagian orang juga menyebut kurikulum ini merupakan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Hal mendasar yang melatar belakangi perubahan kurikulum ini adalah pandangan dari filsafat humanistik yang berpandangan bahwa siswa adalah manusia yang dapat aktif melakukan pencarian, penjelajahan, dan penelitian terhadap lingkungannya. Alhasil, pendekatan yang ditekankan dalam kurikulum ini juga berhubungan dengan filsafat humanistik. Ada beberapa ciri yang melekat pada kurikulum ini. Beberapa diantaranya adalah berorientasi dari pembelajaran mengarah pada tujuan instruksional, menggunakan pendekatan pembelajaran dengan memusatkan aktivitas kepada anak didik, dan saat itu mulai dikenal dengan pendekatan yang disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Dalam pembelajaran, sebelum diberikan latihan, siswa harus dipastikan matang dalam pemahaman mengenai definisi atau pengertian pembahasan. Untuk memberikan pemahaman ini, guru bisa menggunakan media pembelajaran. Mulai diterapkannya PSPB atau Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Konsep pendidikan antar jenjangnya, semakin tinggi jenjang pendidikan maka akan semakin banyak jumlah dari mata pelajarannya. Lanjutnya tumbuh suburnya PLB pendidikan luar biasa seperti kejar paket A sebagai dampak langsung dari program wajib belajar 6 tahun. Setidaknya ada 16 mata pelajaran inti yang diajarkan dari kurikulum ini. Di antaranya adalah pendidikan agama, PSPB, PMP, bahasa dan kesusastraan Indonesia, geografi dunia, geografi Indonesia, ekonomi, kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, sejarah dunia dan nasional, dan pendidikan jasmani dan olahraga. Kurikulum 1994. Setelah adanya perubahan dalam sistem pembagian 1 tahun pelajaran dari sistem semester ke sistem 1 bulan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
tentang sistem pendidikan nasional, maka diperlukan juga penyesuaian dalam hal kurikulum. Oleh karena itu, pemerintah saat itu menyusun kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum 1994. Kurikulum ini berlaku hingga 10 tahun setelahnya, dengan berbagai perubahan dari ciri-ciri tertentu dibandingkan kurikulum sebelumnya. Ada beberapa ciri yang menonjol dalam penerapan kurikulum ini. Salah satunya adalah pembagian tahun pelajaran didasarkan pada catur bulan. Materi pelajaran dalam pembelajaran di sekolah berorientasi pada isi materi pelajaran sehingga lebih padat. Berbagai aspek kurikulum ini ditetapkan oleh pusat dan bersifat nasional. Kegiatan pembelajaran dipusatkan kepada guru, namun dengan tetap mendorong siswa aktif. Penekanan dalam kegiatan evaluasi serta penilaian lebih kepada aspek kognitif. Tugas guru adalah menyampaikan materi, sehingga saking tingginya penekanan ini, materi yang diberikan bahkan terkesan berlebihan dan mengulang-ulang materi sebelumnya. Sekolah sangat padat, yaitu 6 hari dengan jumlah jam pelajaran hingga sebanyak 42 jam pelajaran. Materi yang dipelajari siswa sejak SD secara inti ada beberapa mata pelajaran, di antaranya pendidikan agama, pendidikan bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta muatan lokal. Setelah lulusan SD, struktur pelajaran bertambah dan ada penyesuaian terlebih ketika masuk penjurusan di level SMA. Kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Kurikulum yang pertama kali disusun dan diterapkan setelah Orde Baru berakhir adalah kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004. Meski sebelumnya sudah ada juga yang menerapkannya, hal yang menjadi sasaran dari kurikulum ini bukan semata pemenuhan pengetahuan dan kemampuan intelektual saja. Lebih dari itu, siswa juga diharapkan memiliki kompetensi dalam artian pengetahuannya bisa diwujudkan dalam perilaku di dunia nyata. Beberapa ciri dari kurikulum berbasis kompetensi adalah terdapat penetapan berbagai kompetensi sebagai sasaran aktivitas belajar siswa. Dengan demikian, siswa dituntut mencapai batas minimal nilai kompetensi dan kemampuan dasar yang telah ditetapkan. Keberhasilan dari ketercapaian kompetensi ini diukur dengan ketercapaian berbagai indikator hasil belajar. Setiap siswa diarahkan untuk mencapai berbagai indikator tersebut. Proses serta hasil pembelajaran dipandang sama pentingnya dalam aktivitas pembelajaran siswa. Pendekatan serta metode pembelajaran yang diterapkan diberikan keleluasaan berdasarkan kepada fakta bahwa siswa itu beragam. Sementara untuk mata pelajaran yang diajarkan dalam kurikulum berbasis kompetensi ini berdasarkan tingkatan atau level, mulai dari level SD hingga level SMA. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006. Belum lama KBK diterapkan, pemerintah membuat kebijakan baru yakni dengan menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering disebut dengan KTSP. Kurikulum ini mulai berlaku pada tahun 2007. Dalam KTSP, pemerintah membuat standar isi serta standar kompetensi lulusan atau SKL yang penyusunannya mengacu kepada BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Secara nasional, aktivitas pendidikan mengacu kepada pedoman yang sudah ditetapkan. Beberapa ciri yang melekat dalam KTSP ini adalah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi satuan pendidikan serta kepala sekolah di masing-masing daerah untuk melakukan pengembangan kurikulum dengan penyesuaian yang memperhatikan kondisi daerah setempat. Keberadaan komite serta dewan sekolah memberikan peluang bagi masyarakat atau keluarga siswa untuk terlibat lebih dalam program-program yang ada di sekolah, menjadikan hasil belajar serta keberagaman sebagai orientasi dari kegiatan pembelajaran siswa. Untuk mata pelajaran dalam KTSP 2004 tidak jauh berbeda dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004. Kurikulum 2013. Secara ide, kurikulum 2013 disusun dengan dasar keinginan mempersiapkan generasi penerus yang kelak bisa adaptif dengan situasi masa depan. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan yang mendukung hal tersebut. Misalnya melakukan observasi, bertanya, bernalar, serta melakukan presentasi terhadap apa yang mereka ketahui. Dengan diterapkannya kurikulum 2013, diharapkan agar Indonesia memiliki generasi muda yang bisa siap dengan perkembangan zaman.
Beberapa ciri yang terdapat dalam kurikulum ini yaitu menekankan pentingnya pendidikan berkarakter, menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat sehingga guru dituntut untuk lebih kreatif. Pembelajaran dirancang dengan dorongan untuk melakukan pendekatan saintifik, meliputi kegiatan mengamati, menanya, menalar, serta mencoba. Kurikulum 2013 Revisi 1 tahun 2016. Akibat adanya berbagai respon dan kritik dari berbagai pihak mengenai kurikulum 2013 atau lazim disebut Kurtilas, pemerintah akhirnya melakukan setidaknya 2 kali revisi. Revisi pertama dilakukan pada tahun 2016. Perubahan kurikulum 2013 Revisi 1, yaitu meskipun dari struktur mata pelajaran relatif tidak ada perubahan, namun ada beberapa hal lain yang berubah dan menjadi ciri dari kurikulum ini. Salah satunya adalah metode belajar menggunakan metode pembelajaran aktif, di mana guru berposisi sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk senang belajar. Penilaian disederhanakan, semua guru tidak wajib menilai hal. Untuk penilaian agama dan sosial diberikan kewenangan hanya kepada guru agama dan guru PKN, meningkatkan hubungan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya menggunakan teori 5M, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta. Kurikulum 2013 Revisi 2 tahun 2018. Sebagai bentuk penyempurnaan lanjutan, pemerintah melakukan revisi kembali atas kurikulum 2013 yang sudah disusunnya. Revisi yang selanjutnya ini mulai diterapkan sejak tahun pelajaran 2018-2019. Dalam kurikulum revisi yang terbaru ini, ada beberapa perubahan yang dilakukan. Salah satunya adalah silabus sederhana jika dibandingkan kurikulum 2013 edisi sebelumnya. Hanya 3 kolom meliputi kompetensi dasar, materi pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran. Ada beberapa perubahan istilah yang digunakan dalam pembelajaran. Misalnya UTS, ujian tengah semester, diganti menjadi PTS, penilaian tengah semester. Ujian akhir sekolah diganti dengan PAS atau penilaian akhir semester, serta ulangan harian menjadi penilaian harian. Kurikulum paradigma baru. Mulai tahun pelajaran 2021-2022, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah meluncurkan kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013. Kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Ada beberapa ciri yang melekat dalam kurikulum ini. Acuan struktur kurikulum ini adalah profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum ini, kita akan mengenal capaian pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik,